Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Video ini sebagai wujud tugas kami di mata kuliah perencanaan regional. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Negara, kelas 5C. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengamatan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Hagianza Prabudia. Saya Adinda Salsabila Swanda. Saya Aulia Syara Indriani. Saya Karisma Oscar Reza. Dan saya Novanika Fariza. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi yang pertama, dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kak Adinda Salsabila Swanda. Pada Kak Adinda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Wilayah perbatasan antar negara merupakan kawasan yang penting dalam menjaga sebuah kedaulatan negara yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintahan perbatasan. Adalah titik penting beranda sebuah negara yang seharusnya dikelola secara baik, seperti daerah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia terdapat beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan. Hal ini menyebabkan kurang berkualitasnya SDM dan menghambat pertumbuhan ekonomi di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, oleh karena itu, pemerintahan harus lebih memperhatikan, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, untuk segera diatasinya masalah-masalah yang sudah terdaftar di RPJPD maupun RPJMD. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah isu permasalahan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Sarawak, Malaysia Timur? Dan yang kedua, bagaimanakah perbandingan isu permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dengan isi yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan? Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Adinda atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kak Aulia Syara Indriani. Pada Kak Aulia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu permasalahan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, yang pertama, permasalahan infrastruktur. Kondisi infrastruktur dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya jalan nasional sepanjang 209 km, 87% sudah mantap, yaitu ruas Jalan Putusibau sampai ke Badau. Kemudian, jalan kabupaten sepanjang 196 km dalam kondisi hanya 30% mantap. Sisanya dalam kondisi rusak. Untuk jalan desa sepanjang 227 km dalam kondisi hanya 20% mantap. Sisanya dalam kondisi rusak. Bahkan masih ada 11 dusun atau kampung yang belum terhubung akses jalan, yaitu perkampungan Hulu Sungai Kapuas, Kecamatan Putusibau Selatan. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu tingkat pelayanan air bersih. Nah, di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu juga baru 74% yang terlayani dari 65 di kawasan perbatasan, masih ada 17 desa yang belum terlayani air bersih, yang dimana pelayanan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dianggap masyarakat masih sangat jauh dari standar pelayanan prima. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah kasus aliran air tidak jalan, kualitas mutu air yang belum memenuhi kualitas air minum, dan pembacaan meteran yang tidak tepat, serta lamanya proses permohonan sambungan baru dari masyarakat. Nah, kondisi-kondisi tersebut menjadi gambaran citra pelayanan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu selama ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Aulia Syara Indriani atas penjelasannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Novan Dika Fariza. Pada Bang Novan, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Aulia tadi. Nah, ke poin C, yaitu situasi pendidikan di wilayah perbatasan Kapuas Hulu. Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Kapuas Hulu masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar. 16 pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup.
Dengan kata lain, bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Nah, selanjutnya, rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Kapuas Hulu. Pelatihan merupakan kebutuhan utama masyarakat perbatasan. Pelatihan di sini perlu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang mereka miliki selama ini. Orientasi mereka hanya perlu hanya sebatas konsumsi pribadi. Nah, oleh karena itu, diharapkan adanya pelatihan agar masyarakat memiliki manajemen bisnis dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Selama ini, masalah di daerah perbatasan timbul karena faktor mendasar, yaitu mereka tidak memiliki pengetahuan. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu isu permasalahan dalam dokumen rencana pembangunan. Isu yang pertama adalah yaitu permasalahan infrastruktur. Dalam RPJPN 2005 sampai dengan 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Salah satu sasaran dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Novandika atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Karisma Oscarilza. Kepada Bang Karisma, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang berikutnya adalah isu tentang tingkat pelayanan air bersih. Seperti RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang dimana dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada 1. Peningkatan kualitas pengelolaan aset atau aset manajemen dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat. Yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional. Dan yang keempat, penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Yang berikutnya adalah isu tentang permasalahan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan dan pelatihan adalah menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas baik untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan pedesaan, antara penduduk wilayah maju dan tertinggal, dan antara jenis kelamin. Yang berikutnya adalah isu permasalahan tentang rendahnya SDM. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bila mana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang adil dan sejahtera. Harapan tersebut merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Karisma atas penjelasannya. Sampailah kita di penghujung, masuk kita ke bagian penutup. Jadi, simpulannya adalah terdapat beberapa isu permasalahan di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu dari pembangunan infrastruktur, air bersih, dan pendidikan yang kurang memadai. Meskipun terdapat dalam RPJPD dan RPJMD, tetapi target pembangunan di permasalahan tersebut masih belum selesai target yang diharapkan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum atau tidak merasakan dampak dari pembangunan karena pembangunan yang sepenuhnya belum merata. Adapun, saran dari kelompok kami adalah sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperhatikan atau memfokuskan daerah-daerah yang masih perlu dibenahi, seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, air bersih, dan meningkatkan SDM untuk memadai pendidikan. Selain membuat masyarakat hidup lebih layak, ekonomi masyarakat pun perlahan juga akan meningkat jika isu permasalahan tersebut dituntaskan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengamatan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Besar ucap terima kasih kami dan besar maaf dari kami. Atas segala kurangnya, kami ucapkan terima kasih.